Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa sekalian, kali ini kita akan membahas tentang korosi, masih kimia SMA kelas 12, masih topik elektrokimia nih ya. Nah, pertama sekali coba Anda perhatikan gambar ini. Ayo identifikasi peristiwa berikut ini. Nah, ini gambar apakah ini? Nah, ini adalah mobil yang sudah dirongsokkan ya. Nah, jadi rongsokkan dan kelihatan warnanya sudah berubah agak coklat ya. Nah, apakah penyebab ini? Nah, ini ada gambar apa ini? Pagar besi yang sudah berkarat ya. Ini pasti tahu Anda, ini paku yang sudah lama terletak di luar sehingga dia berubah warna seperti ini. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Kita lanjutkan mengenai korosi ini. Nah, kalau ada, silakan tulis di kolom komentar YouTube kita di bawah ini ya. Baik, kita teruskan ya. Nah, ini ya. Ini topik kita adalah korosi ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa pengertian korosi dan contoh-contoh korosi dan prosesnya, terus proses terjadinya korosi maksudnya. Kemudian ada penyebab-penyebab sebab terjadinya korosi itu apa ya. Kemudian terakhir nanti bagaimana mencegah korosi itu terjadi sehingga dapat manfaatnya oleh manusia, oleh kita ya, untuk kehidupan kita. Baik, kita lanjutkan siswa sekalian. Ini kita mulai yang pertama ya. Korosi adalah peristiwa elektrokimia. Jadi dia peristiwa elektrokimia juga mengalami reaksi reduksi dan oksidasi, yaitu antara satu logam dengan berbagai zat lain dengan di lingkungannya. Nah, dalam sehari-hari ini kita sebut dengan peristiwa atau berkarat, besi berkarat, atap rumah berkarat, ya, pagar berkarat, ya, pisau berkarat atau apa saja yang dari besi berkarat dia. Nah, itu peristiwa korosi. Ya. Biasanya dia terletak di alam terbuka beberapa waktu, beberapa hari, kemudian dia berubah warnanya. Berarti sudah terjadi reaksi korosinya. Ya, itu tanda-tandanya. Baik, kita teruskan siswa ke slide berikutnya. Ini contoh, ya. Diberikan beberapa contoh, ini paku berkarat, ya, besi berkarat, mobil berkarat seperti tadi. Nah, besi berkarat itu rumusnya setelah dia teroksidasi dia menjadi Fe2O3, H2O. Jadi dia mengandung mengandung hidrat sebanyak H2O ya. Nanti sudah pernah kita hitung dulu pada video sebelumnya berapa banyaknya partikel H2O atau molekul H2O yang dikandungnya. Jadi dia mengandung hidrat ya. Kemudian silakan ditambahkan contoh-contoh lain selain ini, pasti banyak contohnya yang Anda lihat dalam kehidupan sehari peristiwa korosi ini. Baik, kita teruskan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah proses korosi. Ini perhatikan gambar ini dulu ya, pasti tahu ini sebuah paku yang tertancap di kayu, ini kayu ya. Nah, ini kayu, ini papan. Nah, tertancap di paku, tapi ada genangan air kayak sini sedikit. Nah, genangan air. Lalu apa yang terjadi setelah beberapa waktu? Apa yang terjadi dengan paku? Nah, di sini akan terjadi kayak bintik gitu ya. Nah, sebenarnya adalah yang terjadi itu adalah di sini ada terbentuk anode. Di anode ini terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan di sini ada pula bagian kecil di sini terbentuk katode. Nah, apa yang terjadi di sini di katode? Yaitu reaksi reduksi. Kita lihat di bawahnya lagi. Pada reaksi anode itu terjadi oksidasi besi. Jadi besi ini dioksidasi sampai melepaskan 2 elektronnya. Nah, sehingga dia teroksidasi dia. Artinya dia rusak dia. Sedangkan yang tereduksi pada katode adalah oksigen.
oksigen O2 tambah 4A plus menangkap 4 elektron, terbentuk air. Nah, jadi berair dia. Jadi besi yang mengalami korosi itu selalu berair dia. Nah, terbentuklah karat ini ya. Ini yang menumpuk-numpuk hitam ini berkarat nih. Nah, terbentuk karat yang rumus kimianya adalah Fe2O3 H2O. Ini rumusnya. Itu prosesnya. Pada umumnya pada besi terjadi proses seperti ini. Ada peristiwa oksidasi, pada anode ada peristiwa reduksi pada katode. Kalau pada besi ini itu yang teroksidasi adalah besinya, yang terreduksi adalah oksigennya. Baik, peristiwa pasti gampang ya, tidak sulit. Kalau masih ada pertanyaan mengenai proses korosi ini, silakan ditulis pertanyaannya nanti pada kolom YouTube kita di bawah ini. Kita teruskan ke slide berikutnya. Penyebabnya lagi. Tadi korosi itu terjadi karena ada interaksi antara satu logam dengan lingkungannya. Di lingkungan itu ada terdapat asam, ada terdapat garam, ada logam yang kurang reaktif dekat dia atau suhu tinggi. Nah, ini penyebabnya dari korosi ini. Terjadi korosi pada besi, ya. Bisa menyebabkan besi teroksidasi ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Baik, kita teruskan. Bagaimana mencegah korosi? Ya, korosi dapat dicegah pertama. Cat meni namanya. Ya, cat meni itu misalnya sebelum kita memberi cat sebenarnya kita beri cat meni dulu. Sehingga dia untuk mencegah dia berkarat. Cat meni namanya. Yang kedua bisa juga dengan beri minyak atau oli. Ya. Misalnya besi-besi atau logam-logam pada mesin yang punya putaran kecepatan tinggi seperti mobil atau motor, beri oli. Jadi beri oli dia supaya tidak berkarat ya. Bukan hanya supaya licin aja dia gitu ya, tapi supaya mencegah logamnya tidak berkarat. Bisa juga dengan penyepuan, disepuh ya. Seperti pada pelapisan ya, disepuh atau dengan chromium plating juga bisa. Dilapisi dengan chromium seperti logam-logam yang mengkilat seperti stang sepeda atau batang-batangan itu ya. Biasanya dilapisi atau jam tangan ya dilapisi dengan krom misalnya. Bisa juga dibalut dengan plastik juga untuk mencegah korosi atau dipakai perlindungan katodik ya dengan logam yang kurang reaktif. Nah, misalnya besi itu dilindungi dengan magnesium atau dengan seng misalnya, karena magnesium dan seng itu lebih kurang reaktif daripada besi ya, sehingga kita korbankan seng dan Mg jadi oksidasinya ya, teroksidasi sehingga terlindungi yang besinya. Nah, itu. Ini peristiwa katodik. Jadi ada 6 sini. Kalau Anda punya contoh lain pernah kamu lihat, silakan ditambahkan di sini bagaimana cara mencegah korosi. Jadi ini perlu, karena ini penting dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita gunakan bagaimana cara mencegah korosi ini, peralatan rumah tangga, di kendaraan atau di mana saja ya. Baik siswa SMA di mana saja berada, kita teruskan ya. Pada slide berikutnya, ini kesimpulan terakhir. Apakah kesimpulan Anda sama dengan yang saya buat ini? Coba perhatikan. Sini korosi. Pertama pengertian korosi dulu. Kita sebut juga dalam kehidupan sehari-hari berkarat. Sebenarnya dia adalah peristiwa elektrokimia di mana terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian contohnya, karat besi contohnya. Fe2O3 H2O. Ini contohnya tadi kan. Kemudian proses terjadinya korosi. Pasti itu ada anoda tadi, ada katoda. Di anoda tadi terjadi ada reaksi oksidasi, betul. Dan di katoda terjadi reduksi ya. Yang terreduksi adalah oksigen, yang teroksidasi adalah besi. Pas, mantap ya. Baik, kita sampaikan penyebabnya lagi. Penyebabnya bisa asam tadi, garam, logam, atau suhu tinggi. Jadi logam itu kalau terlalu tinggi suhunya juga berkarat dia, terkorosi dia, mengalami oksidasi dia ya. Kemudian pencegahan ada 2, pencegahan mekanis namanya dan pencegahan elektrokimia. Pencegahan mekanis itu ada bisa dengan cat meni, ya, cat meni PB2 PB3O4 ya. Ini cat meni ini PB3O4 ya. Dan yang minyak
dengan penyepuan. Nah, ini bisa untuk melindungi minyak atau oli ini ya, melindungi secara mekanis. Cara elektrokimia atau katodik bisa dengan magnesium atau dengan seng. Demikian pelajaran kita kali ini. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar YouTube kita ini. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita masuk kuis. Siap untuk kuis ya? Nomor 1. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar YouTube ya. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya korosi? Pemanasan, kualitas logam, waktu pemakaian, kelembaban udara, dan pendinginan. Nah, faktor apa yang mempengaruhi? Pemanasan, kualitas logam, waktu pemakaian, kelembaban udara, pendinginan. Tadi penyebab salah satu adalah pemanasan ya, jangan terlalu tinggi ya. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Yang kedua, pelindung korosi yang paling tepat untuk mesin yang berputar, bagian mesin yang berputar. Misalnya roda-roda dalam motor atau dalam kendaraan mobil ya. Dengan cara mengecat katodik, balut dengan emas, diberi oli atau dibuat pada logam. Pasti Anda tahu ya. Ini pasti diberi oli. Mantap ya. Berarti jawabannya ini D ya. Oke, siswa sekalian kita lanjut ke kuis nomor 3. Lihat gambar ini ada paku di sini ya. Paku yang mengalami korosi paling cepat terjadi pada nomor berapa? Ini paku saja. Ini udara kosong tapi ditutup ya. Nah, udara kosong. Tapi ini pakai air garam. Ditutup juga. Ini pakai air suling. Dibuka. Ini air suling dididihkan. Nah, tapi tutup. Ini minyak goreng. Tapi dibuka. Nah, manakah yang paling cepat mengalami korosi? Ya. Ingat ya, korosi itu harus ada yang teroksidasinya besi dan yang terreduksinya tadi adalah oksigen yang mengalami reduksi. Nah, kalau ditutup tentu tidak masuk oksigen ya, tidak masuk oksigen ke sini ya. Ini kemungkinan jawaban nih yang paling cepat terkorosi adalah yang terbuka ini. Nah, masuk oksigen sini ya. Yang 3 dengan 5 ini minyak ya, terlindungi dia. Kalau air tidak terlindungi dia, air bukan pelindung korosi ya. Ya, nah, silakan dianalisis jawaban yang benar mana. Ya, kemungkinan nomor 3 atau nomor 5. Kalau yang tertutup tentu tidak masuk oksigen ya. Baik, silakan siswa analisis tulis jawabannya di kolom komentar YouTube kita ini. Kita bisa berdiskusi, nanti kita jawab ya. Kita masuk ke yang terakhir. Rumus kimia karat besi tadi. Wah, sudah tadi ya. Nah, ini mana besi ini? Fe2O3 XA2, jawabannya D ya. Baik, para siswa sekalian, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memahami dengan mudah, sehingga kimia itu tidak sulit lagi rasanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.